Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Agenor mendekati adiknya, lalu berbisik, apakah adik kecilnya itu merasakan tatapan kakak mereka. Calypso merasakannya juga, tapi ia tidak tahu alasan kenapa pria itu menatap mereka dengan tajam. Atlan Aquasiadel, anak kedua Pierre yang dikenal sebagai sosok yang kasar dan gampang marah. Pierre tiba-tiba mengelus pipi putrinya dan berkata jika ia akan pergi mengambil bunga. Ia meminta jika ada yang memulai keributan dengan putrinya itu, ia meminta gadis itu untuk mengingat siapa mereka dan beritahu ia nanti. Calypso bertanya dengan bingung apa yang akan ayahnya lakukan kalau ia beritahu. Sambil tersenyum pria itu menjawab kalau ia akan mengurus mereka sesuka hati putrinya. Pria itu pun pergi. Agenor masih tidak percaya kalau ayah mereka telah berubah. Calypso merasa itu wajar karena orang bisa berubah. Setelah kepergian Pierre, orang-orang sekitar mulai membicarakan mereka, berkata kalau mereka bertingkah paling hebat karena mengandalkan ayah mereka. Mereka juga berkata keputusan saat itu bisa jadi bagian dari rencana jahat. Tiba-tiba kakak beradik itu merasakan sesuatu dari belakang, terutama Agenor. Jadi anak laki-laki itu dengan sigap menangkap orang yang mencurigakan itu. Ia sangat terkejut saat melihat siapa yang ada di belakang mereka. Ternyata itu adalah Ruba. Saudara kembarnya menghampiri dan memarahi Ruba, karena sebelumnya ia sudah bilang agar jangan mendekati Calypso dari belakang. Ruga meledek saudaranya hingga Ruba kesal. Gadis itu memuji si kembar yang rajin belajar, mereka pun merespon kalau cara bicara gadis itu seperti nenek-nenek. Obrolan mereka terhenti karena merasakan seseorang di belakang Calypso. Gadis itu menoleh ke belakang dan melihat kakak keduanya. Pria itu menatap gadis kecil di depannya dengan tajam dan memintanya untuk minggir. Baik Calypso maupun Agenor tidak langsung menurutinya, keduanya hanya menatap kakak mereka dalam diam. Calypso bisa merasakan suara hati kakak ketiganya yang menginginkannya untuk bertarung. Kalau ini di kehidupan lamanya, pria itu pasti sudah langsung ia hajar. Tetapi ia yang sekarang lebih murah hati. Gadis itu menatap kakaknya yang memang tidak masuk dalam rencana hidupnya saat ini. Tapi bukan berarti ia akan membiarkan semuanya begitu saja. Tak lama ia pun merespon kenapa harus minggir, karena jalannya lebar. Gadis itu memperhatikan kalau tangan kakaknya itu mengepal menahan amarah dan merasa kalau pria itu akan memukulnya. Dengan santai, Calypso mempersilahkan Atlan untuk memukulnya, kalau memang pria itu siap menanggung akibatnya. Aura membunuh pun keluar dari tubuh kakaknya itu. Gadis itu tentunya sangat terkejut melihat hal yang tidak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Ia menatap kakak keduanya itu dengan bingung karena pergi begitu saja, tanpa melakukan apapun. Agenor merasa curiga kalau kakak mereka pasti habis minum sesuatu, karena tidak menyerang sedikit pun. Pemakaman pun dimulai dengan datangnya sang kepala keluarga. Okula menyatakan kalau pertemuan ini diadakan untuk Bayon Aquasiadel. Kaum Beskin air tidak menyembah dewa tertentu. Mereka percaya pada sumber kehidupan yaitu laut. Kembali ke laut setelah mati hanya berlaku bagi mereka yang mati secara wajar atau para pejuang yang gugur dalam duel yang sah. Maka dari itu, pemakaman ini merupakan pengakuan bahwa Bayon wafat sebagai pejuang. Di saat kepala keluarga menyampaikan pidatonya, Calypso mengangkat tangannya dan meminta izin karena ada sesuatu yang ingin disampaikan. Karena wanita itu dalam suasana hati yang baik, ia mengizinkan cucunya untuk berbicara. Tetapi kalau yang dibicarakan omong kosong, gadis kecil itu harus menanggung akibatnya. Calypso tahu kalau ini memang momen yang hikmat, tapi ada hal penting yang harus ia katakan. Melihat hal ini membuat Okula ingat pada waktu pertama kali gadis kecil itu datang ke pertemuan keluarga 5 tahun yang lalu. Calypso meresponnya hanya dengan senyuman. Dalam hati ia yakin neneknya akan semakin menyukainya, karena ia akan jadi pewaris sempurna yang mengalahkan neneknya itu suatu hari nanti. Gadis itu memulai dengan bertanya kalau pemakaman ini dibuat untuk menghormati pejuang yang mati secara terhormat. Tetapi kalau kematian Bayon tidak terhormat, itu akan mencoreng makna upacara ini. Ayah Bayon langsung berdiri karena tidak terima dengan ucapan itu. Calypso mengetahui dengan sangat jelas kalau pemakaman ini sebenarnya adalah panggung debut Liribel. Di kehidupan sebelumnya, lawan Calypso adalah Sword. Dia tipe yang rela menginjak makam saudaranya sendiri demi membuktikan bakatnya.
Calypso menyatakan kalau Bayon Aquasiadel dibunuh. Kematian itu sama sekali tidak terhormat. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengadakan pemakaman semulia ini. Sang kepala keluarga menanyakan buktinya. Gadis kecil itu pun menunjukkan sebuah botol kecil yang ia yakini pernah berisi racun karang biru. Ia memberitahukan kalau mereka menemukannya di tumpukan sampah yang dibuang pelayan. Gadis itu sempat menanyakannya dan dijawab oleh sang pelayan kalau itu dari kamar Bayon dan Taman yang menyuruh untuk membuangnya. Agenor yang penasaran bertanya kapan adik kecilnya itu tahu soal ini yang tidak dijawab oleh Calypso. Liribel berdiri dan mengatakan kalau ia keberatan. Dengan tenang, ia meminta maaf karena menyela pemakaman yang hikmat ini. Tapi ia tidak bisa diam saja melihat kehormatan kakaknya dinodai. Dengan percaya diri ia memberitahukan kalau kakaknya memang mengakhiri hidupnya sendiri setelah kalah dalam duel karena ialah yang memenangi duel itu. Okula tampak tidak percaya karena walaupun Bayon memang tidak cemerlang, tapi dia bukan tipe yang akan kalah dari adiknya sendiri. Ia pun meminta gadis itu untuk membuktikan kekuatannya. Tak menunggu lama Liribel langsung menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Calypso berusaha memuji kalau gadis itu keren di depan ayahnya. Tapi pria itu merasa biasa saja karena jenius terbesarnya ada di depan matanya sekarang. Jadi ia merasa tidak perlu mengagumi yang lain. Mendengar ini membuat Calypso merasa kalau ayahnya terlalu memihak, tetapi keberpihakan itu yang akan ia jaga seumur hidup. Setelah Okula melihat kekuatan anak itu, ia mulai tertarik dengannya. Ia tidak peduli kenapa gadis itu menyembunyikan kekuatannya, tapi sekarang Liribel sudah membuktikan bahwa kekuatannya melampaui kakaknya sendiri. Gadis kecil itu mengatakan dengan kekuatan seperti ini, ia tidak punya alasan untuk menggunakan racun. Orang-orang pun mulai berbisik dan membenarkan jika memiliki kekuatan seperti itu, kenapa harus repot-repot pakai racun. Menurut Liribel, yang lebih penting, Calypso masih harus membuktikan satu hal lagi agar tuduhannya sah. Bahwa botol racun itu benar-benar berasal dari kamar kakaknya atau dia harus membawa saksi. Calypso tersenyum dan tidak khawatir sedikit pun. Karena racun itu memang sejak awal hanyalah umpan. Ia pura-pura memuji kehebatan sepupunya itu dan menyarankan agar mereka memeriksa tubuh Bayon. Hal ini sukses membuat Liribel terkejut dan terdiam. Calypso melanjutkan kalau nenek yang melihat pasti bisa langsung tahu hanya dari sekali pandang apa duel ini berakhir secara sah, pengejaran dan pembunuhan setelah menyerah, atau sekedar pembunuhan tanpa arti. Calypso berdiri dengan percaya diri sementara Liribel menatapnya, diam tidak mengatakan apapun. Saat gadis itu bertemu dengan ibu si kembar dan meminta petunjuk, wanita itu memberikan petunjuk dengan bertanya, keluarga mana di rumah ini yang punya paling banyak mata dan telinga. Calypso langsung tahu siapa yang dimaksud, yang selalu diabaikan keluarga Beskin ikan haring. Mereka bukan hanya punya ikatan antar spesies yang kuat dan kemampuan reproduksi tinggi, tapi juga sangat setia pada tuannya. Karena itu, mereka adalah keluarga pelayan yang paling banyak dipekerjakan. Kemampuan khusus Beskin ikan hari yang terlihat lemah ini adalah telepati. Dengan persetujuan bersama, mereka bisa saling bertukar informasi apapun. Setelah mengetahui hal ini, Calypso langsung bertanya pada pelayannya, dan ia tahu salah satu pelayannya yang tidak pernah putus kontak sama siapapun adalah pelayan bernama Dede. Ia pun bertanya seberapa luas jaringan wanita itu sebenarnya. Dengan rendah hati wanita itu mengatakan kalau mungkin karena kakaknya adalah pewaris keluarga Haring. Setelah itu, Calypso bisa bertemu dengan pria yang menjadi pewaris keluarga Haring. Pria itu membungkuk memberi hormat dan memberitahukan kalau ia mendengar dari adiknya kalau mereka mengikuti Calypso, bahkan Beskin lemah, seperti mereka bisa hidup tanpa rasa takut. Akhirnya gadis itu berhasil menarik keluarga Haring ke pihaknya lebih cepat dari yang ia rencanakan. Mata dan telinga mereka menjadi kekuatan terbesar dalam perebutan kekuasaan. Kehilangan nyawa dalam kontes suksesi bukan hal langka, karena pertarungan dan intrik memang diperbolehkan. Tapi tidak ada yang mengakui peran mereka yang menjadi tangan, kaki, mata, dan telinga dalam pertempuran ini. Bahkan Hela yang memanfaatkan kemampuan khusus Beskin lemah pun tidak melakukannya. Berkat itu, semua informasi yang dibagikan di antara Beskin Haring mengalir kepada Calypso. Saat itu ia terkejut karena ada seseorang yang melihat Bayon mati. Pelayan wanita itu tampak ketakutan saat menjelaskan sekitar tengah malam ia mendengar ada teriakan aneh menggema di lorong.
pria itu berjalan pincang menjauh, lalu Liribel menusuknya dari belakang. Informasi yang Kalipso dapat bisa digunakan sebagai senjata. Seperti sekarang, Kalipso berkata kepada neneknya, seperti kata sepupunya Liribel, kalau itu pertarungan yang terhormat, Bayon tidak akan diracuni, dan tidak akan ada luka di punggung. Okula memperhatikan ucapan cucunya itu lalu tersenyum dan berkata kalau sudah 20 tahun sejak terakhir mereka membalik mayat. Rodson yang panik berusaha untuk mencegah ibunya. Tapi tidak bisa karena sang kepala keluarga langsung menyuruhnya untuk diam. Okula pun membuka peti mati itu secara perlahan dan membalikkan tubuh Bayon. Wanita itu pun melihat ada luka di punggung yang cukup besar. Dengan nada dingin dan menakutkan ia memanggil cucunya Liribel Aquasiadel, yang membuat gadis itu ketakutan. Sang kepala keluarga menatap Liribel dengan tajam dan penuh amarah karena berani sekali gadis itu mempermalukannya di depan umum seperti ini. Terdengarlah suara gemuruh di seisi ruangan. Pierre langsung melindungi putrinya dengan kekuatan yang ia miliki. Kalipso berpikir kalau neneknya cuma pura-pura marah dan itu dibenarkan oleh ayahnya. Karena kalau ibunya benar-benar marah, anak itu pasti sudah mati sekarang. Ia yakin kalau ibunya menyukai kekuatan anak itu. Heila menggunakan kekuatan untuk melindungi putrinya. Wanita itu berlutut dan meminta maaf kepada kepala keluarga. Ia menyalahi dirinya sendiri dan bersumpah mereka tidak berniat untuk menipu Okula. Mendengar ini malah membuat sang kepala keluarga semakin kesal karena merasa bahwa mereka memang. Liribel tampak sangat pucat karena ketakutan. Kini gadis itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Heila masih berusaha untuk membela putrinya dengan mengatakan kalau pertarungan putrinya adalah hukuman untuk putranya yang mencoreng nama keluarga paus pembunuh. Selama 5 tahun terakhir, putranya diam-diam menculik Beskin muda, lalu menyiksa dan membunuh mereka di tempat terpencil. Ia pun mempunyai saksinya yaitu Akin Navera. Kalipso sadar kalau mereka mau memutarbalikkan cerita yang sebenarnya. Pria yang disebutkan namanya terkejut karena dituduh menculik anak-anak dan menyerahkan mereka pada Bayon. Heila terus berbicara tanpa memberi pria itu kesempatan untuk membela diri. Ia menuntut pria itu untuk mengatakan fakta yang pria itu ketahui. Melihat tatapan tajam wanita itu membuat Akin akhirnya membenarkan semua perkataan Heila. Kalau ia menculik anak-anak berusia 3 atau 4 tahun dan menyerahkan mereka pada Bayon. Heila kembali berkata, saat putrinya menang. Pria itu takut keterlibatannya terbongkar, lalu menusuk putranya berkali-kali dari belakang dan mengakui semuanya padanya. Pria itu juga berjanji akan bekerja sama dengannya. Akin tidak bisa berkata apa-apa lagi selain membenarkan semua karangan cerita wanita itu. Kalipso menatap pria itu dengan kesal, karena tahu semua ini hanyalah bohong. Tapi klasik kambing hitam, drama yang dibuat Heila belum berhenti. Wanita itu menjelaskan kalau putrinya ingin mengungkap tragedi ini, tapi dia terlalu muda untuk menyampaikannya dengan benar. Bosan dengan drama kebohongan yang dibuat Heila, Kalipso memeluk ayahnya dengan erat. Ia merasa nenek cuma akan memberikan hukuman ringan di sini dan tidak akan membuang bakat kuat hanya untuk hukumannya tanpa perlu. Pierre menatap putrinya, karena gadis kecil itu terlalu mengenal neneknya untuk anak seusianya. Kalipso memperhatikan semuanya dalam diam. Ia berpikir, nenek selalu berbicara tentang yang terkuat yang bertahan, tapi pemilihan 8 keluarga itu sangat ambigu. 8 keluarga dijanjikan keuntungan besar dalam kontes suksesi. Tapi ia tidak mengerti kenapa memasukkan keluarga Haring yang kelihatannya tidak berarti. Setelah semua drama kematian Bayon selesai, semua orang pun keluar dari gedung pemakaman dan mulai membicarakan kejadian yang ada di dalam tadi. Kalipso menatap sepupunya itu yang sudah ia duga tidak akan dihukum berat oleh nenek. Liribel pun menatap tajam gadis di depannya ini karena panggung debutnya benar-benar hancur. Sambil tersenyum Kalipso meminta ayahnya dan kakak ketiganya untuk pergi duluan. Pierre tidak langsung pergi, ia diam dan menatap keponakannya itu. Tapi tak lama ia dan putranya pergi setelah ia meminta putrinya untuk menghubunginya kalau terjadi sesuatu yang berbahaya. Kini hanya tinggal mereka berdua. Liribel langsung bersuara. Kalau ia yakin semua ini rencana Kalipso. Gadis itu menanggapinya dengan santai, ia mengira kalau Liribel akan lebih agresif saat menantangnya. Terlepas dari itu, ia mengucapkan terima kasih karena ia juga membenci Bayon.
Kira-kira Bayon berterima kasih tidak ya? Soalnya kamu yang ungkap kebenaran tentang kematiannya, ucap Kalipso yang membuat sepupunya itu mengepalkan tangannya menahan amarah. Liribel bertanya seberapa banyak sepupunya itu mengetahuinya, dan sejauh apa dia merencanakan semua ini. Kalipso tersenyum karena kalau Liribel bicara seperti itu, dia hanya akan membongkar dirinya sendiri. Ia menyarankan di saat seperti ini, gadis itu harusnya cuek, dan bertingkah seolah masih menyimpan kartu as. Liribel pun terdiam. Kalipso berpikir kalau dia masih muda, tapi terlalu menjanjikan untuk dibiarkan mati begitu saja. Ia menyadarinya dengan pahit di kehidupan sebelumnya. Gadis itu berandai-andai jika mereka tidak kehilangan begitu banyak talenta dalam kontes pewaris, mereka pasti bisa menang perang melawan Beskin Darat dengan lebih mudah. Karena kejadian di kehidupan sebelumnya itulah, Kalipso merasa harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang berbakat. Kalipso yakin kalau sepupunya itu pasti memiliki banyak pertanyaan sekarang ini. Mulai dari bagaimana ia mengetahui rencana soal debutnya, kapan dia mulai merencanakan semua ini, sampai yang paling penting adalah bagaimana ia mengetahui tentang penyakit gadis itu. Kalipso juga mengetahui kalau sepupunya itu ingin menjadi kepala keluarga. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan kalau gadis itu tidak bisa mengalahkannya. Mendengar hal ini membuat Liribel kesal. Ia merasa ucapan Kalipso sangat konyol. Liribel mengakui kalau sepupunya lebih kuat darinya. Tapi itu tidak berarti ia tidak bisa melakukan apapun. Kalipso sangat mengetahui sifat Liribel, karena memang seperti inilah dia. Bahkan di masa lalu, gadis itu memilih mati daripada tunduk padanya. Dia tipe orang yang tidak akan tunduk pada orang lain, walaupun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sambil tersenyum, Kalipso mencoba membujuk gadis itu untuk tunduk padanya. Tapi Liribel tetap pada pendiriannya, sekalipun Kalipso lebih kuat darinya. Itu bukan alasan baginya untuk tunduk. Mendengar itu membuat Kalipso mengepalkan tangan dan menggerak-gerakannya ke atas dan ke bawah beberapa kali. Liribel membelalakan matanya karena terkejut, lalu mundur dengan cepat setelah melihat Kalipso memamerkan kekuatannya dengan cara memukul tanah hingga muncul retakan yang cukup besar. Liribel menggertakkan giginya melihat kekuatan sepupunya itu. Tak menyangka Kalipso sangat kuat. Dengan tatapan tajam, Kalipso bertanya pada Liribel, gadis itu akan mati atau bergabung dengannya? Liribel terjatuh setelah mendengar pertanyaan itu dan merasakan aura menakutkan dari sepupunya. Kalipso terkejut melihat reaksi gadis di depannya. Tak menyangka Liribel benar-benar ketakutan. Ia diam-diam menjulurkan lidahnya. Karena sebenarnya, ia tidak akan benar-benar membunuh gadis itu. Ia hanya berencana menghajarnya saja. Ini dikarenakan ia tahu sangat jelas kalau Liribel adalah bakat yang paling disia-siakan di kehidupan sebelumnya. Ia membayangkan reaksi kakaknya Agenor kalau tahu ia memuji bakat yang dimiliki Liribel, bukan memujinya. Di kehidupan sebelumnya, Liribel menyambut kedatangannya saat ia kembali setelah nyaris mati. Saat itu mereka bisa berteman dekat dengan sepupunya. Berkat gadis itu juga Kalipso sesaat mengingatkan hari-harinya di bumi. Ia selalu bertanya-tanya apa teman yang normal akan seperti Liribel. Tapi ternyata semua itu hanyalah tipuan gadis itu untuk mendekatinya. Pada akhirnya mereka kembali bertarung dan Liribel tewas di tangan Kalipso. Meskipun begitu, ia benar-benar menyesali kematian gadis itu. Dengan lantang, Liribel merasa ia tidak gila, jadi untuk apa ia berpihak pada Kalipso. Ia terdiam saat sepupunya itu bertanya padanya apa ia tidak ingin menyembuhkan penyakitnya. Kalipso kembali berusaha merayu gadis di depannya. Ia meminta Liribel menggunakan otak pintarnya. Kalau ikut dengannya, gadis itu tidak akan menjadi kepala keluarga, tapi dia bisa hidup bahagia. Sambil tersenyum, Kalipso mengatakan kalau Liribel akan hidup normal tanpa perlu khawatir dengan penyakitnya. Di kehidupan sebelumnya, Kalipso baru pertama kalinya melihat mata yang membara dengan tekad untuk menyerahkan sisa hidup mereka. Saat itu Liribel berteriak. Ia bukannya tidak ingin hidup, tapi menurutnya dilupakan justru akan lebih buruk. Karena hal itulah Kalipso ingin membantu Liribel mencapai keinginannya dalam kehidupan kali ini. Liribel masih tidak yakin kalau Kalipso bisa menyembuhkan penyakitnya, kalaupun benar. Ia tidak mengerti kenapa gadis itu susah payah merekrut orang sepertinya yang punya kekurangan. Padahal banyak orang yang lebih sehat dan lebih kuat darinya. Dengan senyum yang percaya diri,
Calypso memberitahukan kalau itu karena ia tahu Liribel akan menyukai rencananya. Gadis itu pun menjelaskan kalau mereka bertarung. Hanya nenek yang menang. Memang senang rasanya bisa memenuhi harapan orang tua dan menjadi anak baik dengan mengincar posisi pewaris. Tapi bagi Calypso, pertanyaannya adalah apa yang terjadi setelah itu. Liribel membersihkan gaunnya, lalu berdiri. Ia meminta sepupunya untuk tidak bertele-tele dan mengatakan apa rencananya. Sambil tersenyum, Calypso memberitahu kalau ia akan mengalahkan nenek mereka. Liribel terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak mungkin bisa mengalahkan kepala keluarga. Kenapa tidak? Tanya Calypso sambil tersenyum cerah penuh percaya diri dengan apa yang ia katakan. Liribel terdiam sambil terus menatap sepupunya. Tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Setelah itu, Liribel kini pulang ke rumah bersama dengan ibunya. Suasana di dalam sangat hening. Gadis itu pun tidak berusaha untuk memecah keheningan yang terjadi. Wajahnya murung saat mendengar ibunya kembali membahas ucapannya yang mengatakan akan membuktikan dirinya di pemakaman. Heila berpikir kalau ia melindungi putrinya akan menjadi jawaban. Ayah gadis itu juga melihat kekuatan yang dimiliki putri mereka dan menerimanya. Ia dengan terbuka mengatakan tidak menyukai kekurangan putrinya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Mendengar kata-kata menyakitkan ini membuat Liribel terdiam dan kembali mengingat percakapannya dengan Calypso beberapa waktu yang lalu, yang mengajaknya untuk datang ke sisi sepupunya itu. Saat itu, Calypso bahkan mengajaknya untuk menyembuhkan penyakitnya dan kalahkan nenek mereka sambil tersenyum. Ia belum memberikan jawaban pada Calypso, tapi sepertinya kini ia sudah memiliki jawabannya. Seminggu kemudian, di kediaman Pierre, pria itu memperhatikan putrinya yang terlihat dalam suasana hati yang bagus. Ini dibenarkan oleh Calypso. Ia memberitahukan kalau ini salah satu suasana hati terbaik yang pernah ia miliki. Pierre yang penasaran pun menanyakan alasannya yang dijawab oleh putrinya itu karena salah satu keinginannya menjadi kenyataan. Ini bukan tanpa alasan. Pagi ini, saat masa percobaan Liribel berakhir, ia menerima balasan atas tawarannya waktu itu. Isi surat itu tentunya sangat membuat Calypso senang karena ia mendapatkan bawahan baru. Tiba-tiba Calypso meminta agar dipeluk oleh ayahnya. Pierre langsung mengabulkannya tanpa ragu. Gadis itu menatap ayahnya sambil berpikir kalau kedepannya ia butuh jawaban dari ayahnya itu tentang apa yang akan ia lakukan. Sambil menarik kedua pipi ayahnya, Calypso mengatakan kalau ia akan bicara tentang sesuatu yang serius dan ayahnya harus menjawabnya hari ini. Pierre tidak mengerti kenapa putrinya berkata seperti itu sambil menari pipinya. Tanpa menjawab, Calypso langsung bertanya, apa ayahnya berpikir ingin hidup lebih lama? Ia menatap ayahnya itu dengan wajah khawatir. Suasana sempat hening beberapa saat, hingga akhirnya Pierre berkata kalau ia memikirkannya setiap hari. Sejak ia bertemu dengan putrinya itu, Pierre menjawabnya sambil tersenyum. Calypso tersenyum, merasa lega dengan jawaban ayahnya. Sekarang, ia bisa menyelamatkan ayahnya itu dengan tenang. Saat malam hari tiba, Calypso berdiri di luar sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menoleh ke belakang saat mendengar suara ayahnya yang berkata kalau pria itu tahu apa yang dikhawatirkannya. Tapi ayahnya meminta agar ia jangan terlalu khawatir, karena kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan garis pertahanan itu bahkan tidak mengirimkan sinyal. Dengan wajah memerah, Calypso memalingkan wajahnya, tak menyangka kalau ayahnya itu masih tetap tajam seperti biasa. Ia memberitahu ayahnya kalau ia tidak akan bersembunyi lagi, jadi meminta pria itu untuk menyimpan kekuatannya. Dengan wajah datar, Pierre mengatakan kalau semua orang sudah tahu saat putrinya itu menghancurkan tanah seminggu yang lalu. Mengingat itu membuat Calypso tidak berkata-kata lagi. Menurutnya tidak ada gunanya berpura-pura lagi. Kini dengan serius Pierre bertanya apa yang akan dilakukan Calypso selanjutnya jika tidak akan sembunyi lagi. Gadis itu tersenyum dan menjawab kalau ada sesuatu yang ia tunggu. Ini karena ia akan mencari orang yang bisa menyelamatkan ayahnya. Orang itu belum datang, tapi ia yakin dia akan segera datang. Beberapa hari setelahnya, di ruang bawah tanah yang sangat rahasia, ada Calypso dan sepupunya. Liribel mengambil cangkir yang ada di atas meja lalu mempertanyakan pertemuan mereka yang diadakan di tempat seperti itu. Calypso bertanya apa gadis itu yakin tidak ada yang mengikuti. Liribel dengan yakin menjawab kalau tidak ada yang mengikutinya.
Gadis itu sedikit kesal pada Kalipso karena terkesan meragukan kemampuannya. Kalipso berusaha menjelaskan kalau ia tidak meragukan gadis itu. Ia hanya tidak tahu berapa banyak bakat unik yang bisa dimiliki makhluk laut. Liribel meledek Kalipso yang terdengar sangat agung. Ia tidak mau bertele-tele, jadi ia menanyakan tujuan pertemuan mereka. Kalipso pun memberitahukan kalau Liribel harus tetap berpura-pura menjadi kandidat penerus. Liribel mengatakan lebih rinci kalau ia harus berpura-pura belum menyerah untuk mengincar posisi kepala keluarga, untuk menipu nenek dan juga ibunya. Kalipso tersenyum, senang karena sepupunya itu cepat tanggap. Ia sangat tahu kalau Hela punya terlalu banyak ambisi. Wanita itu sudah menjadi orang dewasa yang berpengalaman, berpengetahuan luas dalam kemampuan berbagai makhluk laut, dan kerabat kolateral yang dapat menggunakan water power. Jika dia terlahir di keturunan langsung, dia akan jadi pesaing yang kuat. Tentu saja Kalipso tidak berniat merekrutnya, jadi Liribel harus terus dialihkan. Ia tersadar dari lamunannya, saat sepupunya itu mengatakan kalau dia masih tidak yakin mereka bisa mengalahkan nenek yang masih ada di masa primanya. Setelah mendengar ini, Kalipso memberitahu kalau ia sangat suka sifat skeptis Liribel. Gadis itu merasa tersinggung dengan ucapan itu. Tapi ia tidak mengerti kenapa Kalipso bersikap seolah-olah mengenal dirinya dengan baik. Ia terkejut saat sepupunya itu mengatakan kalau dia ingin akur dengannya. "Apa maksudmu?" tanya Liribel dengan wajah tersipu. Wajahnya berubah kesal saat Kalipso meledeknya yang tidak punya teman seumuran. Ia beralasan tidak butuh teman. Tak berhenti di situ. Kalipso kembali meledek dengan mengatakan kalau setidaknya kakaknya punya teman, sedangkan sepupunya itu seorang penyendiri. Liribel pun kesal hingga memukul meja dengan keras. "Tidak apa-apa, kau bisa berteman denganku," ucap Kalipso sambil tersenyum. Ia senang melihat wajah Liribel yang kesal, tapi wajahnya tetap tersipu malu. Tak lama gadis itu memalingkan wajahnya karena tidak mau berteman dengan bawahan, dan ia akan pergi begitu semuanya sudah selesai. Ia berniat pergi, tapi langkahnya terhenti saat sepupunya itu memanggilnya dan mengatakan kalau ia masih harus mengucapkan sumpah laut. Kalipso merasa kalau Liribel akan setia padanya, gadis itu tetap harus mengucapkan sumpah. Beberapa hari setelah Liribel melakukan sumpah laut, Kalipso menempatkan mata-mata yang kompeten di sisi Rodson. Dan kini yang harus ia lakukan saat ini hanyalah menunggu hasil. Masalah tak terduga kini timbul yang membuat Kalipso kesal. Sejak pemakaman, Atlan terus mengikutinya. Bahkan hari ini pun mengikuti dan menatapnya tajam. Agenor yang kini ada di samping Kalipso pun bingung. Kenapa kakak mereka yang bodoh itu ada di sana? Tak lama wajahnya berubah, memohon pada adiknya agar mau mengabulkan permintaannya. Kalipso bingung karena kakaknya ini masih saja belum menyerah untuk melakukan sparring dengannya. Ia pun menolaknya dan menyuruh Agenor untuk masuk ke kelasnya sendiri. Pria itu mengeluh dengan penuh kekecewaan. Pada saat ini, Kalipso kira dia hanya bersikap kompetitif setelah melihatnya menggunakan kekuatan tersembunyi miliknya. Saat sedang istirahat, si kembar mengeluh karena dia ada di sini lagi. Kini ia dan si kembar ada di kelas yang sama sejak semester sebelumnya. Agenor pun kembali mengeluhkan kalau si Totlan datang lagi. Ini sudah 1 minggu dan merasa kalau adiknya sudah harus bertindak. Kalipso menghela nafas sambil mengelus kepala salah satu si kembar, lalu bertanya ia harus bertindak seperti apa. Ia bingung karena tahu kalau guru tidak akan mengeluarkannya hanya karena berkeliaran di dekatnya. Dan para murid juga tidak terganggu secara langsung untuk membuat laporan. Kalipso menatap langit-langit kelas karena merasa frustasi. Bagian terburuk dari ini semua adalah ia tidak bisa menghadapinya secara diam-diam. Saat Kalipso berjalan keluar, Atlan tetap mengikutinya. Agenor merasa kalau kakak mereka semakin gigih, semakin dekat dan lebih sering. Ia tidak mengerti kenapa adiknya itu hanya mengabaikannya. Gadis itu terdiam dengan raut wajah yang terlihat sedih. Ini karena ia ingat kejadian di kehidupannya yang sebelumnya. Saat itu Altan bertanya apa yang akan ia lakukan ketika pertarungan ini berakhir. Kalipso mengerutkan keningnya karena pertanyaan itu. Baginya itu sama saja Atlan mengibarkan bendera sendiri. Atlan menatap adiknya bingung. Tak mengerti bagian mana yang salah karena ia hanya bertanya apa yang akan dilakukan Kalipso ketika pertarungan ini berakhir. Gadis itu yang masih kesal pun memukul kakaknya. Atlan tersenyum dan mengatakan
kalau mereka akan terus hidup bersama. Ia berharap adiknya tidak akan kabur sendirian ke suatu tempat dan tidak melempar pedang yang Kalipso pegang untuknya. Saat itu, Kalipso menatap kakaknya yang tersenyum cerah. Kini Kalipso bertanya pada Agenor, apa kakaknya itu tahu apa artinya bertanggung jawab atas apa yang mereka selamatkan. Ia tidak terganggu dengan Etienne yang bergelayutan di lengannya. Gadis itu kini tidak berniat mengambil tanggung jawab yang sama seperti kehidupan sebelumnya lagi. Kalipso sangat tahu sifat Atlan dengan baik. Saat dia dikalahkan, pria itu akan terus menempel padanya. Tidak seperti Liribel, Atlan tidak sakit, dan dia sangat cocok dengan kekejaman masyarakat Orca. Jadi pria itu akan selamat tanpa harus bersamanya. Agenor tidak tahu rinciannya. Tapi hal yang ingin adiknya lakukan itu akan butuh banyak kekuatan. Jadi menurutnya semakin banyak bakat akan lebih baik. Kalipso membenarkannya. Ia akan butuh banyak kekuatan. Tapi ia puas dengan kekuatannya saat ini. Tapi saat ia berada di puncak di kehidupan sebelumnya sebagai kepala keluarga, itu agak membuatnya frustasi. Tapi ia secara fisik tidak punya waktu untuk mendapatkan kekuatan saat ini. Etienne menatap Kalipso karena merasakan sesuatu. Ia pun bertanya, apakah gadis itu membutuhkan kekuatan? Ia meraih tangan gadis itu yang membuat Kalipso bingung. Saat Etienne mengatakan, ia bisa memberikan gadis itu kekuatan. Muncul cahaya keemasan dari tangannya, dan kekuatan air pun muncul yang membuat Kalipso sangat terkejut. Ia memperhatikan kekuatan air itu dengan takjub, lalu menatap Etienne. Gadis itu pun bertanya, apa yang dilakukan Etienne barusan? Anak laki-laki itu hanya menjawab sekarang, yang tidak dimengerti oleh Kalipso. Gadis itu merasakannya secara naluriah. Jadi mungkin ia tidak seharusnya mengharapkan penjelasan yang tepat. Ia melirik Etienne saat anak itu bertanya, apa ia butuh sekarang. Dengan lembut ia menyentuh pipi anak itu dan memberitahukan kalau ia tidak butuh Etienne karena menginginkan kekuatannya. Ia hanya membantu karena ia melihat Etienne di tempat itu. Jadi anak itu tidak perlu membuktikan kelayakan padanya. Anak itu hanya perlu makan dengan baik, main yang banyak dan tumbuh kuat. Etienne yang mengantuk pun kini tertidur di sebelah Kalipso. Gadis itu heran karena anak itu tidur cepat sekali. Ia menduga kalau ini karena dia menggunakan kekuatan untuknya. Ia tersentak saat mengingat sesuatu. Sebelum ia tiba, Etienne sudah sering tertidur. Bahkan menurutnya terlalu banyak tidur. Kalipso mengajak kakaknya Agenor untuk pergi keluar. Pria itu terkejut karena Etienne sudah tertidur. Tapi yang lebih ia tidak mengerti adalah kenapa mereka harus pergi terburu-buru. Gadis itu tidak menjawab pertanyaan kakaknya karena ia masih fokus pada Etienne. Ia sangat yakin jika durasi tidur anak itu meningkat secara signifikan. Kalipso pun merasa ini saatnya membaca buku catatan Tut. 3 hari pun berlalu sejak saat itu. Tapi tidak ada langkah-langkah khusus yang diambil. Sebaliknya, Atlan malah semakin parah mengikutinya. Ia sudah habis kesabaran. Dan pria itu semakin bertingkah. Kini ia sangat marah hingga berpikir untuk membunuhnya saja. Kalipso salah satu fakta yaitu kalau mengabaikannya tidak akan membuatnya pergi, malah Atlan akan terus menempel padanya. Si kembar menghampirinya dan meminta agar ia untuk menarik nafas. Keduanya kini mengikuti ucapan Agenor sebelumnya yang menyebut Atlan sebagai Totlan. Kalipso meminta mereka untuk berhenti meniru hal aneh dari kakaknya Agenor. Si kembar memberitahukan kalau ada seseorang di gerbang depan yang kini sedang mencari Kalipso. Gadis itu bingung siapa yang mencarinya di gerbang depan. Walaupun begitu, ia tetap pergi menemui orang itu. Tanpa basa-basi, Kalipso langsung bertanya siapa orang itu. Pria itu terkejut karena Kalipso orang yang mudah tersinggung. Ia pun dengan ramah memperkenalkan diri sebagai Levin Monoceros, Beskin Narwal, yaitu paus tanduk, yang merupakan teman Atlan. Kalipso tidak memberikan respon, karena ia teringat seseorang di kehidupan sebelumnya. Pria yang wajahnya dibalut perban itu, tersenyum yang membuat Kalipso bingung. Pria itu memberitahukan, kalau adiknya yang sudah meninggal mengatakan padanya, untuk selalu tersenyum. Itulah kenapa ia selalu tersenyum. Levin terkejut saat Kalipso mengetahui kakaknya Redas. Ia pun bertanya bagaimana gadis itu mengetahui kakak tertuanya. Tanpa menjawab, Kalipso memberikan waktu 1 menit pada Levin untuk berbicara. Mendengar ini membuat bocah itu terkejut, tapi tak lama ia meminta agar gadis itu membantu Atlan. Kalipso terkejut karena tidak menyangka dengan permintaan seperti itu. Di kehidupan ketiganya,
kebiasaan Atlan sangat sederhana. Bertarung, dan istirahat lagi. Ia tidak menyangka anak yang selalu ingin sendiri, sekarang punya teman. Baginya itu cukup luar biasa. Calypso pun bertanya apa yang bisa ia bantu. Awalnya Levin ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain mengatakannya. Kalau Atlan tidak mau kerjasama dengan proyek kelompok mereka. Suasana pun sempat heningnya, hingga Calypso mengeluarkan suara, bertanya apa anak itu benar-benar mengeluh tentang proyek kelompok penjahat usia 8 tahun. Dengan terbata-bata, Levin menjelaskan kalau ia adalah pemimpin proyek ini dan promosinya tergantung pada tugas ini. Tapi Atlan selalu mengejar Calypso dan tidak mau datang ke pertemuan kelompok. Gadis itu hanya merespon datar dengan mengatakan astaga, yang membuat Levin meminta agar Calypso untuk lebih berperasaan. Gadis itu pun menurutinya dan dengan mengatakan kata yang sama, hanya saja kini ada sedikit emosi. Hal ini membuat Levin kesal, karena mengatakannya seperti itu lebih tidak membantu. Levin terjatuh ke lantai karena frustasi. Atlan berpura-pura mendengarkannya dalam tugas itu. Calypso malah merasa berpura-pura itu artinya sama sekali tidak mendengarkan dan memberikan saran, jika kakaknya tidak muncul, maka tinggalkan saja dia. Lanjutkan tugas kelompok tanpa Atlan. Pria itu dengan sedih mengatakan kalau itu tidak bisa dilakukan. Calypso pun menanyakan alasannya, apakah Atlan membuli atau semacamnya. Levin langsung mengatakan tidak seperti itu, malah sebaliknya. Atlan membantunya. Calypso terkejut karena kakaknya itu mau membantu orang lain. Pria itu pun menceritakan kalau kebetulan orang yang Atlan coba lawan saat itu adalah seseorang yang pernah membulinya dan dia menyelamatkannya dari orang-orang itu. Calypso tersenyum karena tidak seperti di kehidupan sebelumnya, Atlan telah kehilangan sifat paus orcanya. Levin kembali berbicara, ia harus mendapatkan promosi kali ini. Itu satu-satunya cara klan akan menerimanya. Ia pun memohon dengan sangat pada Calypso. Gadis itu terdiam sejenak, berpikir kalau klan Narwhal tidak bersikap seperti Orca. Bahkan jika mereka mengesampingkan alasan pribadi, jika Levin membalas kebaikannya, ia akan diuntungkan. Hanya saja yang membuatnya merasa aneh adalah kemampuan khusus klan mereka adalah penemuan. Kini ia pun bertanya Levin ingin ia melakukan apa. Wajah pria itu pun menjadi cerah dan mengatakan kalau Atlan terus mengejar Calypso karena ingin bertarung melawan gadis itu. Jadi ia hanya ingin gadis itu bertarung serius dengan Atlan. Calypso tersenyum karena merasa ini waktu yang tepat. Ia juga berencana menyelesaikan masalah dengannya. Pria itu sedikit membungkukkan badannya dan mengatakan kalau gadis itu kelihatannya akrab dengan Agenor dan bahkan cukup dekat dengan Belus. Jadi ia tidak mengerti kenapa gadis itu tidak mau berbicara dengan Atlan. Calypso menatap pria itu sekilas lalu kembali melihat kakak kedua yang ada di depannya. Ia berpikir kalau kakaknya itu akan baik-baik saja tanpa dirinya. Tapi nyatanya ia tidak ingin memikirkan tentang Atlan. Ini dikarenakan setiap kali ia melakukannya, itu mengingatkannya akan kematiannya. Bahkan jika ia selalu memikirkan kesalahan di kehidupan sebelumnya, tentu saja ada ingatan yang lebih baik untuk tidak diingat. Dan baginya, itu adalah Atlan. Di kehidupan sebelumnya, Atlan pernah berbicara pada Calypso. Jika ada kehidupan selanjutnya, ia berharap tidak perlu bertarung atau pergi berperang lagi. Saat itu, Calypso tidak menanggapinya dengan serius. Ia merasa kepala kakaknya itu terbentur sebelum pertarungan penting. Atlan mengatakan kalau mereka sudah cukup bertarung di kehidupan ini. Jadi ia hanya ingin hidup damai di kehidupan selanjutnya. Gadis itu tertawa kecil lalu mengatakan pada kakaknya kalau ada kehidupan selanjutnya. Ia tidak akan merekrut kakak keduanya itu. Hal ini membuat Atlan terkejut dan mengejar Calypso, meminta adiknya agar tidak mengatakan hal seperti itu. Jika gadis itu tahu kalau itu akan menjadi obrolan terakhir mereka, ia tidak akan mengatakan itu dengan santai. Ini dikarenakan ia benar-benar mengira akan hidup panjang kali ini dengan semua kakaknya. Saat itu Calypso terkejut saat Atlan sadar, pria itu langsung menanyakan, apakah adiknya masih hidup? Lalu mengatakan jika Calypso masih hidup, ia harus ada di sisi adiknya itu. Kondisi pria itu sudah tidak bisa melihat atau mendengar lagi. Tapi apapun yang terjadi ia harus melindungi adiknya itu. Dari semua saudaranya, kematian Atlan adalah kematian yang paling kejam dan menyedihkan. Untuk pertama kalinya saat itu, Calypso sadar beberapa kematian akan meninggalkan luka yang terlalu dalam dan tidak bisa hilang.
Karena itulah, jika ada kehidupan selanjutnya, Kalipso bersumpah ia tidak akan mengajaknya ke pihaknya lagi. Ia ingin menghormati keinginan kakaknya itu untuk hidup secara normal. Gadis itu menatap kakak keduanya tanpa mengatakan apapun. Sedangkan Atlan menatap adiknya dengan wajah memerah. Ia terkejut saat adiknya itu mengatakan kalau dia bisa mendengarnya bernafas dan menyuruhnya untuk sedikit mundur. Refleks ia pun mundur. Kalipso sendiri terdiam karena ia memanggil Atlan dengan sebutan anak kedua, hal yang sudah menjadi kebiasaan di kehidupan sebelumnya. Gadis itu membelalakan matanya saat melihat Atlan mundur, sama persis seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu, setelah Kalipso meminta Atlan untuk menjaga jarak, ia mengomeli kakaknya yang menerjang masuk sampai hampir melukai seseorang lagi. Sejak saat itu, Atlan menjaga aturan yang ia berikan pada Atlan di kehidupan sebelumnya. Kalipso menebak-nebak kenapa kakaknya itu melakukannya lagi, padahal mereka tidak pernah dekat di kehidupan kali ini.